Persib Bandung bisa saja mengunci gelar juara dari BRI Super League musim 2025-2026 dan juga menjadi tim pertama di Indonesia yang melakukan hat-trick juara di Parepare hari Minggu besok. Karena sebetulnya Persib Bandung ini berpeluang untuk bisa menjadi kampiun kalau misalkan ada dua syarat yang dipenuhi. Yang pertama, kalau misalkan Persib Bandung menang dari tim tamu ataupun tim tuan rumah yaitu PSM Makassar. Dan yang kedua adalah di waktu yang bersama Borneo FC kalah dari Persijap Jepara yang akan memainkan laga di waktu yang sama yaitu pada Minggu malam. Dan gua akan reaction nanti bersama dengan program Warga Lokal di channelnya Coach Justin. Kita akan mulai dari 18.30 hari Minggu. Kita akan lihat apakah Persib Bandung bisa mengunci gelar juara di momen tersebut. Karena kalau kita lihat dari PSM Makassar sendiri yang menjadi calon lawan dari Persib Bandung, posisinya sudah aman, dipastikan ini akan bertahan di BRI Super League di musim depan karena secara head to head dengan pesaing terdekatnya yaitu Persis Solo, ini PSM Makassar menang karena di dua kali pertemu di musim ini PSM Makassar dan juga Persis Solo satu pertandingan berbagi angka dengan skor satu sama, dan juga untuk pertandingan terakhir di fase kedua kemarin PSM Makassar berhasil menang 3-4 di kandang dari Persis Solo. Artinya PSM yang sekarang sudah mengumpulkan 34 poin, jika dalam dua pertandingan sisa PSM ini kalah dan Persis Solo menang, artinya kan poinnya akan sama-sama 34. Tapi karena head to head tersebut PSM lebih unggul, artinya PSM yang berhak untuk bisa bertahan di BRI Super League. Meskipun demikian kalau kita lihat memang PSM menjadi tim yang tidak konsisten dalam 5 pertandingan terakhir, karena dalam 5 pertandingan terakhir PSM lebih mencatatkan lebih banyak kekalahannya, yaitu eh, kalah 3 kali dan juga menang 2 kali. Karena kekalahan tersebut didapatkan PSM ketika bermain melawan Arema FC, di mana PSM harus kalah dengan skor 3-0, lalu kalah 2-0 dari Bali United, dan juga kalah dari Borneo FC dengan skor 1-2. Sementara PSM juga berhasil memenangkan dua laga kandang mereka, menang dari Bayangkara dengan skor 2-1, dan juga menang 3-1 ketika menjamu Persik Kediri. Karena kalau misalnya kita lihat dari 5 home terakhir, memang PSM sama-sama tidak konsistennya. Dari 5 pertandingan hanya mencatatkan 2 kali menang, 1 kali draw, dan juga mengalami 2 kekalahan di kandang. Kalau kita tarik lagi ke belakang, dari 16 kali pertandingan home, lebih banyak seri dan juga kalahnya, karena PSM hanya mengumpulkan 4 kali kemenangan, 6 kali hasil draw, dan juga 6 kali kalah di kandang sepanjang musim 2025-2026. Persib Bandung wajib menang kalau mau ingin menjaga asa mereka untuk bisa hat-trick juara, bahkan bisa berpeluang juara di pekan ini kalau misalkan Persib yang menang dan juga Borneo FC-nya kalah dari Persijap Jepara. Karena Persib sekarang masih di posisi pertama dengan raihan 75 poin. 5 pertandingan terakhir memang Persib tidak terkalahkan, 3 kali menang dan juga mengalami 2 kali hasil draw, di mana kemenangan terakhir didapatkan dari Persija Jakarta, PSIM Yogyakarta, dan juga Bayangkara. Sebelumnya, sebelum 3 laga tersebut, Persib sempat terseok karena ditahan imbang Arema FC di kandang dari Persib, dan juga ditahan oleh Dewa United ketika bertandang ke Banten International Stadium. Kalau kita lihat dari 5 away terakhir dari Persib Bandung juga hasilnya tidak begitu mengecewakan sebetulnya, karena mengalami 3 kali kemenangan dan juga 2 kali hasil draw, di mana 3 kemenangan away terakhir didapatkan terakhir ketika bertandang ke Samarinda dijamu oleh Persija Jakarta. Persib Bandung menang dramatis dengan skor 1-2, lalu juga menang dengan skor dramatis 2-4 dari Bayangkara, dan juga berhasil menang dari Semen Padang. Sementara 2 hasil draw away yang didapatkan oleh Persib ketika bertandang ke Borneo FC, saat itu 1 sama skornya, dan juga ketika menjalani pertandingan dengan skor 2 sama ketika dijamu oleh Dewa United. Dari hasil away 16 laga di musim kali ini, Persib Bandung lebih banyak menang, yaitu 8 kali menang, 5 kali hasil draw, dan juga mengalami 3 kali kekalahan. Meskipun demikian, kalau kita lihat secara head to head antara Persib Bandung dan juga PSM Makassar, memang ini lebih banyak dimenangkan oleh Persib Bandung secara keseluruhan, karena dari 5 laga terakhir Persib Bandung berhasil menang 3 kali, dan juga 2 pertandingan sisanya ini berakhir dengan skor seri ataupun draw.
Tapi kalau kita lihat di putaran pertama, Persib Bandung sendiri ketika menjamu PSM Makassar tidak mudah mengalahkan tim dari timur ini. Karena saat itu hanya dibedakan oleh golnya Andrew Yung, gol tunggal yang memenangkan Persib Bandung dengan skor 1-0. Dan kalau kita lihat di 5 laga terakhir yang dimainkan di kandang dari PSM Makassar, ini Persib Bandung lebih banyak mengalami kekalahan karena menangnya hanya sekali, 1 kali hasil draw dan juga 3 kali mengalami kekalahan, di mana kemenangan Persib terakhir didapatkan di musim 2022-2023. Bahkan kalau kita lihat di musim lalu, di 2024 ketika tim dari Bojon Hodak bertandang ke PSM Makassar, ini skornya 0-0 atau berakhir dengan hasil seri. Ini bukan laga yang mudah meskipun memang kalau misalnya gue katakan Persib Bandung akan menjalani laga final ketika bertandang ke Bayangkara dan juga Persija, tapi PSM ini akan menjadi kunci terakhir kalau misalkan Persib Bandung apakah akan menjuarai dari BRI Suplik atau tidak. Karena kita lihat Persib sendiri tidak akan turun dengan kekuatan penuh. Sudah dipastikan Luciano Goicoechea dan juga Federico Barba ini tidak bermain dikarenakan mendapatkan akumulasi kartu kuning. Begitupun dengan pelatih Bojon Hodak yang juga dipastikan tidak bisa mendampingi tim di pinggir lapangan karena akumulasi kartu. Dan juga dalam kesempatan ini gue mau mengucapkan turut berduka cita untuk Coach Bojan yang dimana pada pekan ini ibundanya dikabarkan meninggal dunia. Sehingga semoga kemenangan di Parepare nanti bisa memberikan hadiah ataupun penghiburan untuk keluarga Bojan dan juga keluarga. Tapi kalau misalnya kita lihat dari starting 11 memang dengan tidak adanya Barba, maka Patricio Maticardi akan berduet dengan seorang Julio Cesar di belakang. Sementara di kanan dan juga kiri tidak akan berubah. Kakang akan bermain di kanan. Eliano Reinders menurut gue akan kembali masuk starting 11 di sebelah kiri. Atau kalau Eliano memang belum fit untuk bisa bermain, Putros yang bermain cukup konsisten di 2-3 pertandingan terakhir bisa dimainkan sebagai back sayap kiri, mendampingi seorang Teja Pakualam yang juga masih mengincar 1 kali lagi clean sheet untuk bisa memecahkan rekor dengan kiper dengan raihan clean sheet terbanyak di Liga Indonesia sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Dan di tengah ada Mark Locke yang menurut gue akan kembali masuk starting 11 karena Luciano ketika absen butuh juga gelandang bertahan yang bisa menjadi petarung, yang juga bisa menjadi box to box. Mark Locke bisa menjalani tugas itu bersama dengan Adam Alis yang kemarin mencetak brace ke gawang Persija Jakarta, mendampingi seorang Tom Hai, yang mungkin Tom Hai dan juga Adam dan juga Klok ini posisinya bisa sangat cair, bisa sangat dinamis melihat nanti situasi di dalam lapangan. Sementara di depan, Berguinho akan tetap dimainkan. Ini salah satu pemain yang tidak tergantikan di paruh kedua. Menopang seorang Andrew Yung di ujung tombak. Sementara di kiri, kalau nggak Beckham Putra, ada seorang William Barros yang kemarin juga meskipun dari segi jumlah golnya ini tidak begitu baik, tapi dari segi permainan dan juga influence-nya dalam hal bertahan, membantu pertahanan juga ini patut diapresiasi. Sehingga menurut gue ini akan menjadi pertandingan ketat, skor tipis akan menjadi skor akhir dalam pertandingan dan gue harapin Persib Bandung bisa menjaga momentum mereka dan juga bisa menjaga konsistensi kemenangan agar bisa menjadi tim pertama yang bisa menjuarai BRI Super League sebanyak 3 kali secara beruntun. Di pertandingan lainnya pada pukul yang sama yaitu pada pukul 7 malam Borneo FC yang sedang menjalani tren yang sangat positif, 11 match tidak terkalahkan, 9 kali menang dan juga 2 kali hasil draw. Ini akan bertandang ke Jepara, di mana Borneo sendiri dalam 4 pertandingan terakhir ini berhasil mencatatkan raihan yang cukup baik. Borneo sendiri selain dari Peralta yang begitu luar biasa, seorang Nadeo juga harus di-highlight karena Nadeo kemarin ketika melawan Bali United juga melakukan sejumlah penyelamatan vital yang akhirnya menentukan skor dalam pertandingan tersebut. Karena dalam 5 pertandingan away terakhir, Borneo sendiri juga tidak terkalahkan, berhasil mencatatkan 4 kali kemenangan dan juga 1 kali hasil draw, di mana 3 poin terakhir dari away didapatkan ketika menang 2-3 dari Bali United di Stadion Gianyar Bali. Sementara kalau kita lihat dari total away-nya Borneo di musim ini, 16 kali bermain, 10 kali menang, 2 kali draw dan juga mengalami 4 kali kekalahan. Sementara kalau kita lihat Persija Jepara sendiri juga sudah dipastikan akan stay di Super League karena
poinnya ini tidak bisa terkejar dari Persis Solo karena secara head to head juga Jepara memiliki head to head yang lebih baik dibandingkan dengan Persis Solo. Di 10 pertandingan terakhir Jepara juga sebetulnya catatannya cukup baik, sempat berada di zona degradasi, tapi karena Raihan ini akhirnya bisa keluar dari zona degradasi karena mengalami 4 kali kemenangan, 4 kali hasil draw, dan juga 2 kali kekalahan. Kalau kita lihat di sepanjang musim ini, memang home-nya ini tidak begitu baik secara kita bandingkan dengan di Liga 2 musim lalu, karena di musim ini Persija Jepara hanya mengalami 4 kali kemenangan di kandang, 3 kali draw, dan juga mengalami 7 kali kekalahan. Kalau nggak salah 7 kali kekalahannya ini terjadi secara beruntun. Sehingga ini menurut gue akan menjadi pertandingan yang akan ditentukan di pertandingan terakhir, di game week terakhir di 34. Kalau misalkan di pertandingan ini sama-sama menang, artinya game week terakhir dari BRI Super League akan menentukan siapa dari juara BRI Super League. Di mana saat itu Persib Bandung nanti akan menjamu Persija Jepara dan Borneo FC akan menjamu Malut United. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik karena Jepara dengan catatan ini akan menjadi penentu siapa yang akan menjadi juara dari BRI Super League, dan juga untuk Malut United juga akan menentukan siapa nanti yang akan menjuarai, karena kita tahu Malut sendiri memiliki komposisi pemain yang berasal dari Persib Bandung. Ada 4-5 pemain yang pernah membela Persib Bandung, artinya mereka juga pasti akan membantu ex tim mereka. Nah, kalau itu menurut gua, gimana kalau menurut kalian? Siapa yang akan juara dari BRI Super League, dan juga apakah juara dari BRI Super League akan ditentukan pekan ini atau pekan depan? Coba tulis di kolom komentar.